Ya. Pesan apa yang disampaikan dalam ulang tahun buruh yang ke-8 ini, Bu? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa masalah klasik buruh Indonesia hari ini adalah tidak adanya koordinasi sesama antar serikat buruh, sehingga perjuangan buruh-buruh Indonesia menjadi tidak tersentralisasi dan seringkali menjadi perjuangan parsial. Nah, untuk itu di era COVID-19 ini, di mana banyak buruh-buruh Indonesia yang terkena PHK, kami dari Gemuruh Nasdem meminta dan mengajak semua buruh Indonesia untuk berpikir cerdas, untuk berpikir kreatif. Bagi yang terkena PHK, maka berpikirlah kreatif untuk bisa bekerja ya di rumah, bekerja mandiri melalui UMKM. Seperti contoh tadi dari Gemuruh Garut, bahwa mereka sudah mengumpulkan keunggulan wilayah di sini dengan sayur-mayurnya dan akan membuat UMKM yang namanya dengan membuka atau membuat saus tomat ya, yang saus tomat itu akan diolah oleh seluruh petani di sini yang terkena PHK maupun yang tidak, untuk kemudian dijual, dipasarkan di Garut dan di Jawa Barat umumnya. Itu satu kreativitas menurut saya yang dilakukan oleh Gemuruh untuk bangsa dan negara ini. Yang kedua, buruh harus cerdas. Kenapa buruh harus cerdas? Ini ada kaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Buruh tidak boleh asal menolak. Karena apa? Karena Omnibus Law ini banyak juga yang baik, yang berguna untuk buruh. Pelajari dulu undang-undangnya, dan kami dari Gemuruh Nasdem meminta kawan-kawan untuk ya melihat draftnya dan mana-mana yang harus kita mintakan untuk di drop dan yang bisa disetujui dan kemudian juga bisa diperbaiki. Jadi tidak asal tolak, gitu ya. Kita buruh Indonesia jangan hanya berpikir tentang kenaikan upah dan kesejahteraan saja, tapi pikirkan juga efek samping dari demonstrasi-demonstrasi yang ada selama ini, yang kemudian mengakibatkan banyak investor yang tidak masuk, padahal adik kita, anak kita, saudara kita banyak yang masih belum bekerja. Jadi itu juga harus dipikirkan. Jangan yang sudah kerja saja yang dipikirkan, tapi yang belum bekerja pun juga tetap harus kita pikirkan. Maka kemudian Omnibus Law inilah salah satu juga yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menarik investor masuk sehingga lapangan pekerjaan tercipta. Maka jangan tolak sembarang tolak, tapi pelajari mana yang harus di-drop, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang harus didukung. Itu sebenarnya yang kenapa Gemuruh Nasdem punya tagline Gemuruh cerdas dan kreatif. Saya kira itu yang bisa disampaikan kepada seluruh buruh di Indonesia. Terakhir Bu, terkait ini kan saya partai dari Partai Nasdem, menjelang pilkada serentak seperti apa sih Bu kesiapan Gemuruh sendiri? Sebenarnya saya partai Nasdem ini adalah independen. Saya yang independen karena kami sifatnya cair, ya. Untuk pilkada tentu kita akan mendukung calon partai kita terutama, ataupun calon partai lain yang memang bermanfaat ya untuk masyarakat. Kenapa? Karena Partai Nasdem itu selama ini kan tagline-nya bermain dan menang, ya kan? Nah, dan mengambil calon dan memilih calon pilkadanya melalui hasil survei. Kenapa begitu? Karena Partai Nasdem yakin yang dipilih rakyat itu adalah survei yang paling tinggi, dan Nasdem ada bersama-sama dengan rakyat. Sebenarnya itu saja yang menjadi dasar pemikiran Nasdem kenapa memilih calon melalui survei. Tapi kami Gemuruh tidak masuk dalam kapasitas itu. Karena kami hari ini baru pada tahap berpikir bagaimana buruh Indonesia ke depan menjadi lebih baik.
Jadi urusan pilkada tidak menjadi prioritas bagi kami. Yang lebih penting lagi, hari ini kami bisa melepaskan diri dari COVID-19 dan mendukung buruh Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu yang menjadi fokus Gubernur Nasdem ke depan. Satu lagi Bu, ini kan acara nasional Ya, Jawa Barat terpilih sebagai tempat pelaksanaan betul. Sudah Garut. Apa alasannya sih? Salah satu alasannya yang pertama adalah kesiapan. Kesiapan DPW Garut untuk melaksanakan ini. Dan yang kedua, Jawa Barat ini adalah penyangga DKI, sehingga tidak terlalu jauh dari DKI, sehingga kami bisa datang. Karena untuk situasi COVID hari ini, untuk terbang kemana-mana itu sulit. Ya, harus rapid test, harus PCR gitu ya, jadi sulit. Nah, dari kesiapan DPW Gemuruh Jawa Barat, maka saya memutuskan untuk melaksanakan ini di tempat ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.